Pernah nggak sih kamu mengalami salah satu dari yang saya sebutkan ini? Seperti kadas, kurap, panu, kutu air, sariawan, bahkan keputihan sampai gatal di area lipatan. Solusinya apa dan obatnya apa? Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan membawakan materi seputar gatal-gatalan. Jadi masalah pergatalan ya. Jadi mulai seperti panu, kadas, kurap, kutu air, bahkan mungkin ada salah satu dari kalian yang pernah mengalami seperti keputihan, biasanya untuk para wanita ya. Kemudian kalau cuaca lagi panas dan lembab banget seperti ini, biasanya gatal di area lipatan-lipatan. Kemudian ada juga penyakit yang sepertinya simple tapi ternyata ini juga disebabkan oleh masalah ini, yaitu sariawan. Jadi disebabkan oleh jamur. Nah, kita kali ini akan membahas seputar infeksi jamur, kemudian pengobatan obat jamur itu seperti apa dan solusinya supaya tidak terkena infeksi jamur seperti apa. Kita mulai dulu bahwa penyakit jamur atau infeksi jamur itu adalah kondisi yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur di tubuh ya. Segala sesuatu tuh kalau yang berlebihan tuh nggak baik ya. Kita tahu jamur itu banyak dan tumbuh di mana aja, di tanah, di air, di tubuh pun bahkan juga bisa. Cuman tidak semua jamur ini menyebabkan infeksi ya. Apabila dia berlebihan terutama di dalam tubuh manusia, maka dia akan menyebabkan infeksi. Nah, sebenarnya jamur itu apa sih, C? Jamur itu kan bisa dimakan. Ya, ada beberapa jamur yang bisa dimakan ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak semua jamur itu menyebabkan infeksi. Jamur itu adalah organisme. Jadi dia itu organisme yang biasanya ada di lingkungan. Di lingkungannya itu di mana aja? Ada di air, kemudian ada di tanah, dan bisa di kulit. Ya, kulit itu salah satu tubuh manusia. Apabila jamur ini berkembang biak secara berlebihan atau masuk ke dalam tubuh, maka dia bisa menyebabkan infeksi. Infeksi jamur ini tempatnya juga bervariatif. Bukan hanya di kulit, tapi bisa juga di kuku, bisa juga di selaput lendir. Selaput lendir ini contohnya apa? Mulut, kemudian daerah vagina. Kemudian bisa juga di daerah organ dalam. Biasanya kalau sudah sampai menyentuh organ dalam itu terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nanti ada penjelasannya ya, sistem kekebalan tubuh yang lemah itu pada pasien-pasien seperti apa. Untuk penyebab infeksi jamurnya sendiri, nah ini pasti banyak orang yang mengalami hal-hal ini sehingga terjadilah infeksi jamur. Yang pertama, kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah hal yang paling utama timbulnya jamur. Jamur itu senang banget di tempat yang lembab. Ya, sehingga kalau kita menggunakan pakaian yang terlalu ketat contohnya, kemudian kondisi kulit yang lembab. Jadi seperti kalau misalkan harus habis olahraga atau habis berkeringat, akan lebih baik kita mengganti pakaian. Kalau enggak, ya itu akhirnya bisa terjadi infeksi jamur. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa terjadi apabila seseorang itu menurun sistem kekebalan imunnya. Nah, biasanya orang-orang dengan penurunan sistem imun itu terjadi pada pasien yang memiliki penyakit tertentu. Ya, yang pertama tentunya adalah penderita HIV/AIDS ya. Dari HIV/AIDS sendiri artinya adalah dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjalani kemoterapi atau pasien yang menggunakan imunosupresan. Ya, jadi orang-orang yang menggunakan obat-obatan yang menekan sistem imunnya, maka akan rentan terserang infeksi jamur. Gampang sekali, bisa mulai dari sariawan ya. Setahu saya itu ada rekan saya yang juga mengalami kemoterapi. Pada saat dia kemoterapi itu satu mulutnya dia itu mengalami sariawan sehingga nggak bisa makan. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi antibiotik jangka panjang. Nomor 3 ya. Kenapa kok antibiotik ini juga bisa menyebabkan infeksi jamur? Padahal antibiotik ini gunanya untuk membasmi bakteri, bukankah begitu? Nah, antibiotik ini memang gunanya untuk membunuh bakteri. Hanya saja kalau misalkan dia itu sudah terlalu panjang, maksudnya dalam jangka panjang, maka dia akan mengganggu keseimbangan mikroorganisme sehingga akhirnya jamur
bisa tumbuh tidak terkendali. Dan yang keempat yaitu dengan penyebaran melalui udara. Ya, karena di udara ini kan bermacam-macam ya. Kita tidak tahu orang habis ngapain, habis bersin atau habis garuk-garuk, yang menyebabkan spora jamurnya itu berterbangan. Kalau spora jamur ini berterbangan kemudian dihirup oleh orang lain, maka orang tersebut akan bisa terkena infeksi jamur, terutama pada saat kondisi sistem imunnya lagi melemah. Kemudian gejalanya apa sih kalau misalkan mengalami infeksi jamur? Nih buat yang nggak ngerti, aku nih ternyata jamuran ya, biasanya gatal. Ini yang paling sering ya. Kalau misalkan kadas, kurap, kutu air itu biasanya gatal. Ya, keluhannya adalah gatal, kemudian ruam merah-merah gitu ya. Kemudian ada bercak kulit yang berubah warna, contohnya panu ya. Biasanya kalau panu itu bercak kulitnya itu kan putih-putih, kelihatan putih-putih bulat-bulat ya. Kadang ada juga yang bentuknya kayak cincin gitu ya, warnanya merah. Kemudian rasa sakit atau tidak nyaman ya. Biasanya yang menyebabkan rasa sakit ini kalau yang infeksi kuku, kemudian infeksi mulut dan vagina ya. Infeksi mulut ini contohnya tadi sariawan ya, akibat kemoterapi satu mulut bisa sariawan dan itu sangat menyiksa. Kemudian infeksi jamur yang pada vagina ini juga menyebabkan sakit ya. Kemudian terjadi pembengkakan. Lalu jenis jamurnya itu apa saja? Nah, untuk jenis jamur setiap kondisi infeksi itu berdasarkan dia di mana infeksinya. Jadi ada infeksi kulit, ada infeksi kuku, kemudian ada yang mulut tadi ya, dan ada yang sistemik. Sistemik itu sudah menyentuh organ dalam. Nah, itu jamurnya yang menyebabkan sakit itu berbeda-beda ternyata. Yang kalau misalkan infeksi kulit contohnya ya seperti kurap. Kurap ini kita sebutnya biasanya ringworm ya. Kemudian Tinea pedis. Tinea pedis ini biasanya kutu air. Kutu air itu disebut dengan athlete's foot. Kenapa disebut gitu? Biasanya memang terjadi pada atlet ya. Atlet-atlet itu kan apalagi yang biasanya pelari itu ya, kakinya itu kan lembab basah, jadi sering mengalami jamur di bagian kaki sehingga disebut dengan athlete's foot ya, atau nama lainnya kutu air. Kemudian kandidiasis. Kandidiasis ini infeksi kulit oleh jamur Candida. Biasanya pada daerah mulut itu juga disebabkan oleh jamur yang bernama Candida. Biasanya kalau pada daerah mulut dia akan disebut dengan kandidiasis oral ya, sariawan akibat jamur. Kemudian ada infeksi pada kuku. Yang menyebabkan pada kuku ini biasanya menyerang pada jari tangan dan kaki dan menyebabkan onychomycosis ya. Kemudian yang menyebabkan infeksi pada vagina juga karena jamur Candida. Jadi rata-rata jamur Candida ini bisa menyebabkan di mana aja ya, di mulut, di vagina, kemudian bisa juga di kulit. Dan infeksi sistemik. Kalau udah infeksi sistemik ini biasanya infeksi jamurnya udah menyerang organ internal dan itu biasanya sudah pada penderita HIV/AIDS. Jadi karena HIV/AIDS kemudian pasien kanker ini dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah sehingga jamurnya itu bisa cepat menyebar ya di bagian dalam organ. Itu udah masuk ke infeksi jamur sistemik. Kemudian kita masuk ke bagian obat-obatannya. Obatnya apa sih Cek kalau misalkan jamuran panu, kadas, kurap, kutu air? Itu obatnya apa? Obatnya ada bermacam-macam. Sebelum itu kita jelaskan dulu cara kerja obat anti jamur. Di sini cara kerjanya saya berikan dalam rupa gambar ya. Jadi cara kerja obat anti jamur itu ada dua, hanya dua saja. Yang pertama mengganggu membran sel jamur. Obat-obatannya itu belakangnya selalu ada azol ya. Kalau misalkan di apotek itu kita mendengar ketoconazole, kemudian fluconazole, clotrimazole, itu rata-rata adalah obat jamur yang fungsinya atau mekanisme kerjanya adalah mengganggu membran sel jamur. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu dia dengan menghambat enzim yang diperlukan oleh jamur untuk membentuk ergosterol ya. Jadi jamur ini membutuhkan ergosterol yang merupakan komponen penting dari membran sel jamur. Nah, kalau enzimnya dihambat tidak bisa membentuk ergosterol sehingga jamurnya ya pasti rusak, tidak bisa berkembang biak, mati tentunya. Yang kedua yaitu dengan menghancurkan sel jamur secara langsung. Contoh obatnya yaitu amphoterisin B. Nah, itu dia dengan mengikat sterol di membran sel jamur dan membuat lubang di membrannya sehingga menyebabkan sel jamurnya mati. Nah, ini ada ilustrasi untuk gambarnya ya. Jadi kalau yang tadi mengganggu di membran sel jamur itu, dia akan menghambat enzim ya, enzim yang membuat ergosterol.
Ya, sehingga kalau ergosterol ini dihambat, maka sel jamurnya akan mati. Intinya adalah ergosterol ini adalah suatu bahan yang diperlukan oleh si jamur untuk bisa bertahan hidup. Jadi kita harus menghambatnya supaya nggak bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua tadi dengan cara dia menghambat pembentukan dinding sel. Jadi kalau misalkan jamur itu membutuhkan dinding sel untuk melindungi dirinya. Kalau misalkan pembentukan dinding selnya ini dihambat sehingga menyebabkan dinding selnya tidak terbentuk, akhirnya jamurnya mati karena tidak ada pertahanan dirinya. Ini ya, enzim yang membentuk dinding sel akan dihambat. Kemudian penggolongan obat jamurnya apa saja, C? Untuk penggolongan obat jamur ada banyak ya. Jadi lagi-lagi penggolongan obat jamur ditentukan dan disesuaikan dengan di mana jamur itu menginfeksi. Contoh di kulit itu berbeda dengan yang ada di kuku, itu berbeda dengan yang ada di vagina, itu berbeda dengan ada yang di mulut, berbeda juga dengan yang di rambut, ketombe contohnya. Itu juga salah satu jamur ya, infeksi jamur tapi pada rambut. Yang pertama yaitu golongan azol. Golongan azol ini tadi sudah saya jelaskan mekanisme kerjanya. Contoh obatnya apa aja? Clotrimazole, miconazole, fluconazole. Yang paling sering kita dengar di apotek adalah ketoconazole, dan itu sudah paling umum ya, biasanya digunakan untuk pengobatan infeksi jamur. Dia bisa di mana aja, bisa untuk kurap, panu, kutu air, pada kulit, infeksi jamur di mulut, vagina, dan di tubuh. Ya, jadi biasanya golongan azol ini adalah golongan yang paling umum dan paling mudah ditemukan di apotek. Dan ini setahu saya ada beberapa apotek yang memperbolehkan untuk belinya itu tanpa resep. Hanya saja tetap disertai dengan edukasi bahwa untuk penggunaan obat jamur itu harus mirip dengan antibiotik. Jadi penggunaannya memang harus sampai tuntas dan habis. Kemudian yang kedua golongan polyens. Polyens ini mekanisme kerjanya sama seperti azol, jadi dia ini menyebabkan dinding sel jamurnya bocor sehingga dia itu melumbangi dinding sel jamurnya sehingga jamurnya ini keluar terus mati. Contoh obatnya apa aja? Ada nistatin, ada amphotericin B. Ya, nistatin itu biasanya digunakan untuk di mulut, kandidiasis oral, atau bisa juga di kulit dan vagina. Jadi memang untuk pengobatan obat-obat jamur ini yang saya sebutkan adalah yang biasanya diminum secara oral, tapi juga ada yang dalam bentuk topikal. Jadi biasanya kalau misalkan jamurnya ini sudah terlalu parah, maka akan diberikan kombinasi antara oral dan topikal. Topikal tuh yang dioles di kulit ya. Jadi contohnya misalkan, aduh nggak tahan gatel, jadi akan diberikan obat oles dan tetap diberikan obat minum. Jadi juga tergantung permintaannya pasien, apakah dia itu keberatan jika diberikan obat minum, karena kalau sudah diberikan obat minum, aturan minumnya seperti antibiotik. Jadi memang harus diminum selama beberapa hari tertentu, yang menyebabkan tidak boleh, maksudnya sudah sembuh, sudah enakan nggak dihabiskan, itu nggak boleh, harus dihabiskan sampai habis benar-benar. Kemudian yang ketiga yaitu alilamin. Mekanisme kerjanya juga sama seperti azol dan polyens, yaitu menghentikan pembentukan ergosterol di dinding sel jamur ya, sehingga kalau nggak ada ergosterol pasti sel jamurnya nggak bisa bertahan hidup kan, pasti mati. Contoh obatnya terbinafin, ini jarang kita dengar ya, dan di apotek juga nggak umum, biasanya jarang kita temukan di apotek karena mungkin penggunaan kasusnya jarang, karena dia hanya spesifik untuk kuku dan kulit, jadi lebih sempit karena tidak bisa digunakan untuk semua infeksi gitu. Kemudian yang keempat yaitu echinocandins. Echinocandins ini adalah yang mekanisme kerjanya tadi untuk mencegah pembentukan dinding sel. Jadi jangan sampai dinding selnya terbentuk sehingga sel jamurnya kita usahakan supaya mati. Ini juga kita jarang di apotek, namanya yaitu caspofungin. Nah, ini biasanya digunakan untuk infeksi jamur yang parah. Nah, ini kebanyakan digunakan di rumah sakit ya, karena beberapa orang yang dengan infeksi jamur yang parah itu sudah harus dirawat di rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien dengan kekebalan tubuh yang lemah. Jadi udah menyebar, udah kandidiasis oral, kemudian infeksi jamur di kulit, kemudian udah infeksi jamur sistemik di bagian dalam, itu kita akan menggunakan obat yang lebih kuat. Jadi kalau yang pakai golongan azol tadi sudah nggak bisa ya. Jadi memang kalau yang caspofungin ini lebih banyak digunakan di rumah sakit. Kemudian ada golongan piramid analogs. Kalau ini untuk mekanisme kerjanya agak unik sedikit. Jadi dia
dia akan menghambat pembentukan RNA dan DNA dari jamur. Nah, jamur itu membutuhkan DNA dan RNA untuk bisa berkembang biak dan bertumbuh. Kalau RNA dan DNA-nya ini akan di-stop, dihambat, maka dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini biasanya digunakan dengan amphotericin B. Ini juga sama ya, biasanya akan digunakan di rumah sakit hanya untuk infeksi-infeksi jamur yang sudah sangat parah, yang sudah nggak bisa diobati dengan obat-obat umum yang tadi saya sebutkan. Kemudian griseofulvin. Kalau griseofulvin ini masih ada beberapa di apotek karena dia itu mekanisme kerjanya lebih ke menghentikan pembelahan sel jamur. Jadi sel jamur itu pasti akan selalu membelah. Jadi dia menghentikan pembelahannya supaya nggak bertambah banyak. Ini bisa digunakan untuk kulit, rambut, kuku yang tidak bisa diobati dengan topikal. Jadi ada beberapa orang itu yang nggak mau minum obat oral dulu, mintanya topikal dulu. Boleh juga. Kalau misalkan sudah dioles nih, ternyata ada panu atau kadas kurap di tangan, kemudian dioles dengan obat yang topikal nggak mempan, maka boleh diganti dengan obat oral seperti itu. Tapi ada juga yang mau kombinasi supaya lebih cepat. Nah, ini ada warning ya, bahwa bukan hanya antibiotik yang harus dihabiskan, penting. Ternyata obat anti jamur itu juga harus dihabiskan. Nah, penggunaannya memang di beberapa apotek itu pembeliannya boleh tanpa resep, tapi ada ketentuannya bahwa harus diminum 5 hari atau 7 hari atau sampai habis. Dan itu benar-benar harus ditaati, bukan hanya antibiotik. Jangan nanti misalkan gatal, ruam, kemudian udah enakan nggak diminum, nanti yang bermasalah apanya akan menyebabkan jamurnya ini tumbuh lagi. Jadi jamurnya ini ternyata masih ada, belum mati sepenuhnya. Akibatnya mengalami resistensi. Loh, jamur juga bisa resisten? Bisa. Ya, jadi bukan hanya bakteri yang bisa resisten, ternyata jamur juga bisa resisten. Kalau udah resisten menyebabkan obat yang sama tidak direspon. Sehingga pengobatan selanjutnya, umpama nih kita mengalami keputihan contohnya, kemudian diberikan obat, sudah selesai nggak gatal, kita nggak lanjutkan, baru cuman minum 2 kali aja, selanjutnya kita nggak minum lagi, ternyata kambuh lagi, kemudian selanjutnya akan diberikan obat yang sama, kemungkinan tidak mempan lagi atau yang kita sebut dengan kebal, sehingga harus diganti obat yang di atas level itu supaya bisa menghentikan keputihannya. Jadi benar-benar penggunaan anti jamur ini mirip dengan penggunaan antibiotik ya, dan juga akan mengganggu efektivitas obat. Jadi memang pengobatan jamur itu biasanya membutuhkan waktu tertentu ya, bertahap, nggak bisa tiba-tiba 1 hari minum terus langsung enakan, tuh nggak mungkin. Antibiotik pun juga seperti itu, butuh waktu untuk bisa membunuh jamur. Jadi memang harus diselesaikan sampai benar-benar beres. Gimana caranya supaya nggak terkena infeksi jamur? Pencegahannya yang pertama yaitu adalah kebersihan. Selalu menjaga kebersihan kulit. Kalau memang berkeringat habis olahraga harus segera mandi dan ganti baju. Itu yang penting. Jadi supaya tidak timbul jamur, karena jamur menyukai tempat yang lembab. Kemudian harus tetap bersih dan kering ya, terutama di area sela-sela jari kaki, lipatan kulit ya. Jamur itu paling senang berada di antara sela-sela ya, seperti lipatan kaki, lipatan paha, kemudian lipatan tangan, kemudian bisa juga di jari-jari kaki ya. Jadi usahakan untuk selalu tetap kering dan bersih, karena ada orang yang suka cuci kaki ke kamar mandi bolak-balik ya, itu akhirnya timbul kutu air di kaki seperti itu. Kemudian gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, biasanya yang berbahan katun ya, supaya nyaman, supaya kalau ada keringat itu bisa diserap dengan kainnya. Yang keempat yaitu hindari berbagi barang pribadi. Ini ya biasanya teman-teman yang tinggal di kos-kosan sama temennya ya, kalau udah joinan sama temennya itu handuk, sepatu, kemudian alat cukur, itu bisa mempercepat penyebaran ya. Handuk, aku nggak ada nih di kos-kosan, ya udah pinjam dong, habis dipakai temennya ada panu, kadas, kurap, akhirnya ketularanlah ke temannya yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan penggunaan antibiotik. Jadi kalau misalkan antibiotiknya memang disarankan udah berhenti dalam waktu 7 hari atau dalam waktu 10 hari, ya udah hentikan. Jangan nanti, kadang ada beberapa orang itu yang kesenangan minum antibiotik ya, biar benar-benar mati infeksi bakterinya. Jadi diminum terus-terusan, 2 strip harus habis, 2 strip dihabiskan semua. Akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan mikroorganisme dan menyebabkan infeksi jamur. Jadi
Infeksi jamur itu bisa timbul di mana aja ya, terutama di kulit, kuku, mulut, vagina, bisa juga sampai organ dalam. Salah satunya kita juga bisa mengatasinya dengan menjaga kebersihan. Kemudian kalau misalkan ternyata sudah diobati dengan obat, pengobatan minum dan pengobatan topikal, oles, tapi tidak mempan, maka sarannya adalah silakan konsultasi ke dokter. Takutnya ada gangguan yang lain ya, seperti itu tadi, karena takutnya ada gangguan penyakit lain, contohnya seperti gangguan sistem imun. Jadi sistem imunnya mungkin lemah pada orang-orang tertentu, kok satu badan jamuran misalnya seperti itu, atau ada kondisi yang lain. Jadi kalau 3 hari nggak membaik atau 5 hari nggak membaik, silakan kembalikan lagi ke dokter. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian gejalanya apa sih kalau misalkan mengalami infeksi jamur? Kalau misalkan kadas, kurap, kutu air, itu biasanya gatal. Ya, keluhannya adalah gatal, kemudian ruam merah-merah gitu ya. Kemudian ada bercak kulit yang berubah warna, contohnya panu ya. Biasanya kalau panu itu bercak kulitnya itu kan putih-putih, kelihatan putih-putih bulat-bulat ya. Kemudian rasa sakit atau tidak nyaman ya. Biasanya yang menyebabkan rasa sakit ini kalau yang infeksi kuku, kemudian infeksi mulut dan vagina ya. Infeksi mulut ini contohnya tadi sariawan ya. Kemudian infeksi jamur yang pada vagina ini juga menyebabkan sakit ya. Kemudian terjadi pembengkakan.